Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres dan Pileg sebanyak 33 provinsi dari total 38 provinsi. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil sementara rekapitulasi. Dari keseluruhan provinsi yang merekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul di 33 provinsi dengan raihan 79.888.902 suara. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 31.118.204 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 23.461.344 suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai tepat waktu. Meski terjadi dinamika di tingkat kota, provinsi ataupun luar negeri, KPU yakin masa tenggat penghitungan suara tidak akan terganggu. Proses yang berlangsung saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional di situ. Tapi prinsipnya setelah rekapitulasi akan langsung penetapan ya, Mas? Bisa saja begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno. Oh, berarti ada kemungkinan walaupun selesai rekapitulasi besok, penetapannya akan tanggal 20? Ya, kemungkinan. Pokoknya gini, yang jelas kami punya ruang gerak sampai tanggal 20 Maret sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dan kemudian pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang 2 hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil pemilu di tingkat provinsi. Seperti apa situasi terkini jelang pengumuman hasil pemilu 2024 di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta? Kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di sana. Hadisti, seperti apa suasana terkini di kantor KPU? Apakah demonstrasi masih berlangsung? Ya, selamat malam Anissa. Sejauh ini aksi demonstrasi memang masih berlangsung di luar gedung KPU RI. Nah, terkait penetapan hasil pemilu 2024, tadi memang ada rencana atau kemungkinan bahwa penetapan akan dilakukan pada hari ini. Namun karena adanya kendala dan juga masih ada juga pencermatan lebih lanjut sehingga proses rekapitulasi ini masih akan terus berlangsung mulai dari malam hari ini hingga besok, di mana masih tersisa sebanyak 5 provinsi yang akan dilakukan proses rekapitulasi. Di antaranya adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, kemudian juga Papua Pegunungan. Dan untuk malam hari ini, tepatnya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, melalui rapat pleno KPU RI akan dijadwalkan untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya. Kemudian dilanjutkan pada esok hari ini untuk Provinsi Maluku, Papua dan juga Papua Pegunungan. Dan tadi pagi ini KPU RI juga sudah melakukan rapat pleno di mana sudah mengesahkan untuk panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Kuala Lumpur Malaysia, yang mana artinya untuk seluruh PPLN ini sudah selesai atau rampung untuk melalui proses rekapitulasi. Dan dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 33 provinsi ini sudah selesai melakukan melalui tahap proses rekapitulasi, di mana dari 33 provinsi ini pasangan dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka ini mengungguli sebanyak 31 provinsi dengan perolehan suara sebanyak 76 juta. Kemudian disusul oleh pasangan dengan nomor urut 01 Anies dan juga Muhaimin, di mana mengungguli sebanyak 2 provinsi dan memperoleh suara sebanyak 31 juta. Lalu untuk pasangan dengan urut nomor 3 Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD terpantau sejauh ini belum mengungguli provinsi manapun dan memperoleh suara sebanyak 23 juta. Adapun ini KPU memiliki masa tenggat waktu menyelesaikan seluruh proses rekapitulasi ini hingga tanggal 20 Maret 2024. Namun ada kemungkinan apabila memang proses rekapitulasi ini selesai dilakukan pada esok hari, maka kemungkinan ini penetapan hasil pemilu 2024 dilakukan lebih cepat ataupun diumumkan secara resmi lebih cepat sebelum dari tanggal 20 Maret 2024. Begitu Anissa. Baik, Hadisti, tinggal tersisa 5 provinsi yang saat ini proses rekapitulasinya belum selesai. Kalau 5-5-nya masuk pada malam hari ini, apakah mungkin memang dipercepat malam ini atau mungkin besok?
Ya, Anissa, memang tersisa sebanyak 5 provinsi yang masih perlu untuk melalui proses tahap rekapitulasi, dan tadi sudah disampaikan langsung oleh anggota KPU RI August Melas bahwa yang dijadwalkan pada malam hari ini hanya ada 2 provinsi, diantaranya tadi seperti yang saya sebutkan adalah Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Papua Barat Daya. Sementara untuk 3 sisanya yakni Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan ini sudah dijadwalkan sekiranya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di esok hari melalui rapat pleno KPU RI. Anissa. Baik, jadi belum akan dalam waktu dekat, paling tidak besok sore mungkin pengumuman ya Hadisti, atau mungkin tanggal 20 hari Rabu. Ya, Anissa, jika memang hasil ataupun proses rekapitulasi ini sudah rampung dilakukan pada besok harinya, untuk yang tersisa mungkin 3 pada besok hari, apabila 3 ataupun kelimanya ini sudah selesai untuk melalui proses rekapitulasi, artinya nantinya pihak KPU ini terlebih dahulu akan melakukan rapat, kemudian barulah akan secara resmi mengumumkan penetapan pemilu 2024. Dan jika memang pada besok hari seluruhnya ini sudah selesai, maka memang akan diumumkan pada besok harinya. Namun jika tidak memungkinkan selesai di besok, kemungkinan akan diumumkan secara resmi pada hari Rabu, tepatnya 20 Maret 2024. Namun memang KPU ini diberi batas waktu ataupun tenggat waktu hanya sampai pada hari Rabu nanti, tepatnya 20 Maret 2024. Anissa. Ini saya dengar di belakang kamu masih ada suara demo, apakah ada rencana dibubarkan oleh aparat? Ya, sejauh ini memang aksi demo di depan gedung KPU RI masih terus berlangsung. Saya pun juga ini berada di dalam gedung KPU masih mendengar orasi-orasi yang disampaikan oleh aktivis-aktivis tentunya di luar sana, dan sejauh ini juga belum terlihat adanya tanda-tanda bubar dari para pendemo, dan belum diketahui juga kapan aksi demo ini nantinya akan berakhir ataupun dibubarkan, Anissa. Baik, terima kasih Hadisti Arifah atas laporannya dari kantor KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa situasi pasca pemilu 2024 masih aman terkendali. Polri telah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Alhamdulillah, situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini, dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu, rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Artinya segala sesuatu dalam mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan, namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan, karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat, tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku. Tentu ada ya terkait dengan pengamanan, dan ini menjadi kewajiban bagi kita atau Polri untuk melakukan pengamanan yang termasuk di dalam operasi Mantap Brata 2024. Yang dikedepankannya adalah kan preemptif dan juga preventif. Itu rekan-rekan.